Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Lanjut. Bab 2076 sampai bab 2080. Li Yalin selalu merasa tidak puas dengan Fei Suebin. Di satu sisi, karena dia sangat meremehkan Fei Suebin, dan di sisi lain, karena dia sudah lama mendengar bahwa ayah Fei Suebin, Fei Sanhai, mengambil kesempatan untuk merebut kekuasaan, karena dia mengagumi Fei Jianzong banyak, jadi saya merasa sangat meremehkan Fei Sanhai, Fei Suebin dan putranya. Alasan mengapa Fei Suebin tidak ada hubungannya dengan Li Yalin terutama karena Li Yalin memang sangat terkenal dan bahkan memiliki status politik yang sangat tinggi di Gedung Putih. Li Yalin dikenal sebagai penerang masyarakat Tionghoa di Amerika Serikat, bahkan mendapat penghargaan dari presiden saat ini karena berhasil menyelesaikan kasus pembunuhan berantai yang berlangsung selama 10 tahun. Apalagi basis masanya di Amerika Serikat sangat solid, terutama di bidang Tiongkok. Ia sama pentingnya dengan totem. Jika ia memiliki kekurangan, saya khawatir orang-orang Tiongkok di Amerika akan mengadakan parade besar-besaran untuk mencari keadilan baginya. Oleh karena itu, menghadapi Li Yalin, Fei Suebin tidak mampu menyinggung perasaannya. Jika dia berani melakukan apapun pada Li Yalin, keluarga Fei pasti akan menderita kerugian besar. Pada saat ini, Li Yalin memandang Fei Suebin dan berkata dengan nada yang sangat dingin, Fei Suebin, meskipun putra Anda hilang sekarang, menurut pendapat saya, putra Anda mungkin tidak bersalah atas hal-hal ini hari ini. Saat dia berkata, dia melihat sekeliling. Zhou Zhou berkata dengan dingin, kamu adalah orang yang cerdas, pikirkanlah sendiri. Makan malam amal bisa sederhana dan mudah, tetapi putramu harus berusaha keras untuk menghasilkan trik seperti itu, apalagi yang bisa dia lakukan. Apakah kamu baik hati? Fei Suebin terdiam. Meski sombong, ia tetaplah orang yang pintar. Ia juga merasa agak tidak wajar jika putranya melakukan hal seperti itu. Apalagi yang paling tidak normal bukanlah apa yang dikatakan Li Yalin. Tetapi sifat dari masalah ini sangat tidak normal. Dia tahu bahwa Fei Haoyang tidak pernah tertarik pada amal. Keluarganya biasanya mengadakan kegiatan amal, jadi dia menyeretnya untuk muncul, meski tidak tertarik. Namun kali ini mereka justru berdonasi puluhan juta dolar dan aktif menyelenggarakan acara makan malam amal dan yayasan. Hal ini sendiri sangat salah. Ditambah dengan detail aneh dan tidak konvensional lainnya, samar-samar ia juga merasa ada kesengajaan dalam segala hal, seolah putranya memang punya rencana lain. Namun, bagaimana Fei Suebin bisa mengakui hal ini? Maka dia berkata kepada Li Yalin dengan nada tegas, Li, jangan lupa, korban dalam masalah ini adalah anakku, sekarang dia diculik. Kamu Departemen Kepolisian New York, prioritas utama sekarang adalah menemukan putra saya dan membawanya kembali kepada saya dengan selamat. Li Yalin tersenyum dan berkata, kami polisi menangani kasus dan memiliki prosedur kepolisian kami. Kami tidak memerlukan atau mengizinkan orang lain untuk mendikte. Dia berkata, setelah itu, dia segera berbalik dan bertanya kepada bawahannya, apakah semua staf sudah berkumpul? Salah satu dari mereka mengangguk dan berkata, mereka telah ditugaskan ke ruangan yang berbeda untuk membuat catatan. Mereka akan dikirim kepada mereka segera setelah catatan selesai. Mereka semua berkumpul di ruang konferensi, dan kemudian meminta mereka untuk mengidentifikasi silang satu persatu. Oke, Li Yalin berkata, bawa aku ke ruang konferensi. Setelah itu, dia menatap Ye Chen dan berkata, Anda dapat memberikannya kepada saya. Asisten akan meninggalkan informasi kontak dan kembali ke hotel terlebih dahulu. Jika Anda memerlukan kerjasama Anda, saya akan meminta seseorang menghubungi Anda. Oke, Ye Chen mengangguk. Dan berkata kepada Chen Duoduo, Duoduo, tinggalkan informasi kontak Anda untuk petugas polisi. Chen Duoduo dengan cepat mengeluarkan kartu nama dan menyerahkannya kepada petugas polisi di sebelah Li Yalin. Li Yalin memandang Fei Suebin saat ini dan berkata dengan dingin, Fei Suebin, kamu boleh pergi. Jika ada berita, aku akan membiarkan seseorang memberitahumu. Fei Suebin sangat marah sehingga dia berkata, inilah yang kami Fei.
Suebin hotel saya, Anda membiarkan saya pergi, kemana saya harus pergi? Li Yalin berkata dengan tidak sabar, pergi kemanapun Anda suka. Ini sekarang menjadi TKP, dan akan ditutup dan dikelola mulai sekarang, dan orang-orang yang tidak relevan harus mengungsi. Saat dia berbicara, dia memerintahkan petugas polisi di sampingnya, kumpulkan para tamu di luar dan verifikasi identitas semua orang. Jika tidak ada orang yang mencurigakan, biarkan mereka pulang dulu. Tetapi tidak ada yang diizinkan meninggalkan New York untuk selanjutnya minggu ini, dan Anda harus berada di sana kapanpun Anda dipanggil. Petugas polisi segera mengangguk dan berkata, baiklah, detektif, saya akan membuat pengaturan sekarang. Wajah Fei Suebin menjadi pucat karena marah. Beberapa petugas polisi dengan walkie-talkie di bahu dan pistol di pinggang segera maju ke depan dan berkata kepada semua orang, Anda telah mendengar apa yang dikatakan detektif. Silakan segera tinggalkan tempat kejadian. Fei Suebin tidak pernah mengalami kepengecutan seperti itu. Dia menendang tembok dan mengumpat dengan marah, Li Yalin, kamu bertindak terlalu jauh. Seorang polisi segera melangkah maju dan memperingatkan dengan keras, Tuan, jika kamu tidak mengungsi dan terus menghancurkan tempat kejadian, kami akan ambil tindakan paksaan terhadapmu. Fei Suebin mengertakkan gigi dan berkata, mari kita lihat siapa yang berani menyentuhku. Beberapa petugas polisi juga mengetahui identitas Fei Suebin. Melihat kemarahannya, mereka tidak berani maju dan memaksanya. Li Yalin berbalik dan berkata, oke, Fei Suebin, karena kamu begitu keras kepala, tetaplah di sini. Melihat Li Yalin berkompromi, Fei Suebin akhirnya merasa sedikit lebih baik. Dia telah menekannya sepanjang malam. Perasaan ini sangat membuat frustrasi, dan sekarang saya akhirnya memiliki kesempatan untuk memenangkan kembali kemenangan. Jadi, dia mendengus dingin dan berkata dengan arogan, Li Yalin, aku hampir tidak bisa menganggapmu bijak kali ini. Melihat dia begitu sombong, Li Yalin tidak marah dan berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, Fei Suebin, hal sebesar itu terjadi, kami memiliki kewajiban untuk mengungkapkannya kepada publik. Diperkirakan banyak media akan kembali memberitakan dalam beberapa saat. Anda bisa tinggal dan ngobrol baik-baik dengan media. Setelah itu, Li Yalin bertanya, jangan pergi. Kami akan melakukan sesuatu nanti. Ini adalah konferensi pers singkat, dan Anda kebetulan adalah tamu istimewa. Ketika Fei Suebin mendengar ini, seluruh suasana hatinya meledak. Dia awalnya tidak ingin tinggal di sini, tetapi Li Yalin mengusirnya dan membuatnya merasa tercekik, jadi dia melawannya. Namun siapa sangka orang ini akan mengadakan konferensi pers di sini. Bagi Fei Suebin, bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan pernah menghadiri konferensi pers dan secara terbuka memberitahu dunia bahwa putranya telah diculik. Bagaimana dia bisa membuang orang ini? Memikirkan hal ini, dia segera berkata dengan berani, saya tidak punya waktu untuk tinggal di sini bersamamu untuk menggali tanah. Anda dapat mengadakan konferensi pers sendiri. Saya harus menemukan anak saya. Li Yalin mencibir 2 kali dan berkata dengan sinis, apa, jika aku membiarkanmu pergi? Aku bertindak terlalu jauh. Apa gunanya pergi sendiri? Fei Suebin berkata dengan marah, aku bisa tinggal jika aku mau, dan pergi jika aku mau. Apakah itu maksudnya dan mengapa saya perlu menjelaskannya kepada Anda? Setelah mengatakan itu, dengan kata-kata ini, Fei Suebin berbalik dengan marah dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Pada saat yang sama, di rumah keluarga Fei di New York, Qiao Feiyun sedang tinggal di kamar tamu yang disiapkan untuknya oleh Fei Haoyang, dengan cemas menunggu berita tentang Hattori Kazuo. Awalnya, dia mengira semuanya terkendali malam ini, tapi dia tidak menyangka akan memulai dengan buruk. Dia masih tidak tahu apakah Hattori Kazuo berhasil menculik Gu Qiuyi. Dia mengambil ponselnya dan menelepon Hattori Kazuo, tetapi telepon pihak lain masih tidak dapat terhubung. Jadi dia segera menghubungi Fei Haoyang lagi, hanya untuk menemukan bahwa Fei Haoyang juga menghilang tanpa tanggapan apapun. Merasa gelisah, dia menelepon asisten Fei Haoyang, Sun Hao lagi, tetapi masih tidak bisa menghubunginya. Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, pengawal keluarga Fei tiba-tiba meledak, dan semua orang bergegas keluar. Jadi dia segera menghentikan seorang pengawal dan bertanya,
Apa yang terjadi? Pengawal itu berkata dengan gugup, Tuan Haoyang hilang. Tuan tertua meminta kami keluar dan mencari petunjuk. Apa? Qiao Fei Yun panik. Ditanyakan, bukankah Tuan Fei mengadakan makan malam amal? Mengapa dia menghilang? Pengawal itu menjelaskan, Tuan Haoyang menghilang pada jamuan amal tersebut, dan dikatakan bahwa banyak orang meninggal di tempat kejadian. Kata-kata pengawal itu membuat Qiao Fei Yun panik. Dia tanpa sadar bertanya, siapa orang-orang yang mati itu? Pengawal itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu tentang itu. Setelah itu, dia tidak peduli untuk berbicara dengan Qiao Fei Yun dan pergi dengan tergesa-gesa. Otak Qiao Fei Yun berputar cepat tanpa sadar, dan dia berpikir dalam hati, Fei Hao yang telah menghilang. Siapa yang melakukan ini? Apa yang terjadi dengan ninja iga itu? Mungkinkah mereka yang mati? Kepada Qiao Fei Yun sejujurnya, dia tidak pernah berpikir bahwa 8 ninja iga yang dia temukan akan menyerang Fei Haoyang. Oleh karena itu, dia berspekulasi bahwa Fei Haoyang kemungkinan besar diculik oleh musuh lain. Qiao Fei Yun telah melakukan banyak hal buruk dalam hidupnya, tetapi dia bersumpah kepada seluruh dunia bahwa hilangnya Fei Haoyang tidak ada hubungannya dengan dia. Jarang sekali dia menemukan sesuatu yang memiliki hati nurani yang bersih seperti ini. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak khawatir bahwa hilangnya Fei Haoyang ada hubungannya dengan dia. Satu-satunya kekhawatiran adalah jika sesuatu terjadi pada Fei Haoyang, dia mungkin kehilangan perlindungannya untuk sementara. Dengan begitu, jika pembunuh saudaranya masih mengejarnya, dia mungkin mendapat masalah besar. Namun, Qiao Fei Yun memikirkannya dan merasa bahwa dia tidak perlu terlalu khawatir untuk saat ini. Bagaimanapun, saya saat ini tinggal di keluarga Fei, dan semuanya berjalan baik akhir-akhir ini, yang membuktikan bahwa pihak lain belum dapat menemukan keluarga Fei, dan saya masih aman. Oleh karena itu, yang harus saya lakukan selanjutnya adalah terus menghabiskan waktu sebanyak mungkin di keluarga Fei terlepas dari apakah Fei Haoyang dapat kembali dengan selamat. Ini bukan masalah yang sulit bagi Qiao Fei Yun, karena Fei Haoyang mengaturnya di villa tempat keluarga Fei pindah. Villa tersebut sudah menganggur, jadi selama dia tinggal di dalamnya, keluarga Fei mungkin tidak akan membayar perhatian padanya. Tidak masalah meskipun dia menyadarinya, dia dapat memberitahu keluarga Fei secara terbuka bahwa dia adalah teman Fei Haoyang, dan keluarga Fei tidak akan mengusirnya bahkan jika mereka menginginkannya. Memikirkan hal ini, mentalitas Qiao Fei Yun sedikit tenang. Pada saat yang sama, Fei Jia Palace Hotel. Polisi New York telah mengumpulkan semua staf ruang perjamuan. Li Yalin menyimpulkan bahwa pasti ada mata-mata ninja Jepang di antara mereka, dan prioritas utama saat ini adalah menemukan mata-mata tersebut. Cara Li Yalin juga sangat sederhana dan kasar. Dia tidak mengikuti prosedur normal dan pertama-tama mencari penanggung jawab, Chen Fu, untuk memahami situasinya. Sebaliknya, dia menganggap Chen Fu sebagai salah satu tersangka, dan mengumpulkan mereka bersama-sama anggota staf lain di kerumunan. Dengan cara ini, dia tidak perlu mendengarkan perkataan siapapun dan bisa langsung mengetahui masalahnya dari semua orang. Pendekatan Li Yalin adalah meminta petugas polisinya untuk mengambil beberapa foto frontal definisi tinggi dari setiap orang. Kemudian, dia meminta seseorang untuk memilih salah satu dari orang-orang ini, membawanya ke kamar sebelah, dan memintanya untuk melihat semua foto tersebut, menanyakan kepadanya apakah ada di antara orang-orang yang hadir yang dia lihat dengan jelas hari ini tetapi tidak ada di sana sekarang. Jika pihak lain mengatakan tidak, dia akan dipojokkan untuk sementara dan dijaga oleh petugas polisi, dan dia tidak boleh berkomunikasi dengan siapapun, sehingga dia tidak bisa berkolusi dengan orang lain untuk mengaku. Selusin orang yang dia tanyakan di awal semuanya adalah karyawan tetap Palace Hotel. Ketika Chen Fu mengatur agar Hattori Kazuo dan yang lainnya masuk, dia juga dengan sengaja meminta mereka untuk tidak melakukan kontak dengan karyawan lama. Jadi orang-orang tua ini karyawan tidak melihat lokasi kejadian. 8 orang hilang. Segera, penyelidikan beralih ke pekerja sementara yang baru saja dipekerjakan untuk membantu hari ini. Pekerja sementara ini adalah seorang pemuda Tionghoa. Dia awalnya adalah seorang mahasiswa internasional di sebuah universitas biasa di New York,
keluarganya menjual uang kepadanya untuk mengirimnya belajar ke luar negeri, berharap dia akan mencapai sesuatu. Tetapi dia tidak mengharapkannya. Setelah datang ke Amerika, dia perlahan-lahan kehilangan dirinya sendiri. Setiap hari dia tenggelam dalam pesta pora dan tidak bisa melepaskan diri. Ketika dia kembali, dia menyia-nyiakan semua uang sekolah yang dikirimkan orang tuanya kepadanya. Karena tidak mampu membayar uang sekolah, ia dikeluarkan dari sekolah. Menurut kebijakan visa pelajar AS, setelah Anda dikeluarkan dari sekolah, visa Anda menjadi tidak berlaku. Dalam hal ini, menurut proses normal, Anda hanya dapat meninggalkan Amerika Serikat terlebih dahulu dan kemudian mencari solusi. Namun, pemuda itu terlalu malu untuk pulang dan menghadapi orang tuanya, sehingga ia menjadi gelap di New York. Tidak mudah menjadi seorang gangster, ia tidak memiliki pekerjaan tetap atau tempat tinggal tetap. Untuk bertahan hidup, ia biasanya nongkrong di warnet di Chinatown setiap hari, makan dan tidur di warnet setiap hari, dan bergantung pada membantu orang lain untuk berlatih permainan dan bermain game. Pekerja lepas mendapatkan biaya hidup. Begitu penghasilan dari pelatihan kekuatan tidak mencukupi, dia akan mencari pekerjaan harian sebagai pekerjaan harian. Jika penghasilannya cukup, dia akan terus bekerja di warnet. Kapanpun dia tidak punya uang, dia akan keluar bekerja lagi. Saat ini, dia sedang berdiri di ruang konferensi bersama yang lain, menunggu polisi menanyai mereka satu persatu. Namun, dia sangat gugup saat ini, karena dia berbeda dari yang lain. Visanya sudah lama tidak berlaku, dan sekarang dia menjadi imigran gelap. Begitu ditemukan polisi, dia pasti akan diserahkan ke Biro Imigrasi, dan Biro Imigrasi memperlakukannya seperti ini. Hanya ada satu solusi untuk rumah tangga kulit hitam, yaitu deportasi. Karena merasa tidak enak, ia ingin bertanya kepada orang-orang yang telah diperiksa dan dibawa kembali oleh polisi apakah mereka memeriksa dokumen identitasnya saat diperiksa polisi. Namun, semua yang ditanya dibawa ke sudut lain oleh polisi, sehingga dia tidak sempat bertanya. Pada saat ini, seorang polisi mendatanginya dan berkata, "Ikuti saya." Pemuda itu tidak berani untuk tidak patuh dan segera mengikuti polisi itu keluar dari ruang konferensi dan masuk ke ruangan berikutnya. Begitu dia memasuki kamar sebelah, dia melihat Li Yalin, yang juga berwajah Tionghoa. Li Yalin melihatnya, tersenyum tipis, menunjuk ke satu sofa di depannya, dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, anak muda, duduklah." Pemuda itu mengangguk dengan gugup. Dan duduk di hadapannya dengan gelisah. Li Yalin melihat dahinya yang gugup dipenuhi keringat, dan jari-jari serta betisnya gemetar tanpa henti. Jadi dia dengan santai bertanya, "Anak muda, siapa namamu?" Pemuda itu berkata dengan gugup, "Ya, saya namanya Zhang Hengkai." "Zhang Hengkai," Li Yalin berkata sambil tersenyum, "kamu pasti seorang imigran ilegal, kan?" Zhang Hengkai menjadi pucat karena ketakutan dan bertanya dengan ragu-ragu, "Kamu, bagaimana kamu tahu?" Li Yalin berkata sambil tersenyum, "Sejujurnya, kasus yang akan saya selidiki hari ini sangat besar, kualitas psikologis yang buruk, kamu pasti tidak bisa menjadi kaki tangan mereka. Jadi alasan kenapa kamu begitu gugup hanya karena kamu memiliki sesuatu di hatimu." Saat dia mengatakan itu, Li Yalin berkata lagi, "Saya melihat wajah Anda bengkak dan kantung di bawah matamu bahkan lebih tebal dibandingkan dengan orang parubaya dan lanjut usia sepertiku. Kamu terlihat seperti orang yang sering begadang dan memiliki jadwal kerja dan istirahat yang tidak teratur. Dan orang-orang yang bekerja di sini memiliki jadwal yang sangat tidak teratur, jadwal kerja dan istirahat secara teratur. Jadi satu-satunya penjelasan adalah bahwa Anda bukan karyawan tetap di sini. Dan pekerjaan serta istirahat Anda seringkali tidak teratur. Alasan mengapa Anda berada di sini kemungkinan besar hanya untuk bekerja paruh waktu dan mendapat biaya hidup, kan?" Zhang Hengkai menjadi semakin gugup ketika mendengar ini. Dia tidak berani menjawab dengan santai karena dia takut Li Yalin sengaja menipunya. Ketika Li Yalin melihat dia diam, dia tersenyum tipis dan melanjutkan, "Ada yang salah dalam pikiranku, jadwalku tidak teratur, dan aku harus bekerja paruh waktu untuk menghasilkan uang. Secara keseluruhan, aku harus menjadi seorang imigran ilegal. Tidak masalah jika Anda tidak mengakuinya. Saya hanya perlu menelepon Biro Imigrasi.
minta mereka mengirim 2 agen, dan mereka dapat memeriksa semua informasi identitas Anda dengan jelas. Jika Anda bukan imigran ilegal imigran, mereka tentu saja tidak akan mempersulit Anda, tetapi jika Anda memang seorang imigran ilegal, maka mereka pasti akan mengirim Anda kembali ke Tiongkok tanpa ragu-ragu. Zhang Hengkai ketakutan setengah mati oleh kata-katanya dan tidak dapat membantu tapi tercekat. Tolong jangan kirim aku kembali ke China. Jika aku kembali seperti ini, ayahku akan memukuliku sampai mati. Li Yalin mengangguk dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, seperti yang saya katakan tadi, saya di sini untuk menyelidiki kasus besar, untuk menangkap imigran gelap seperti Anda, saya, sang detektif, tidak perlu keluar sendiri, kata. Dia melemparkan ponsel ke depan Zhang Hengkai dan berkata, perhatikan baik-baik foto-foto di sini. Pikirkan baik-baik tentang semua orang yang Anda temui sejak Anda datang ke sini hari ini. Lalu beritahu saya, apakah ada foto yang hilang di sini? Apakah kamu ingin membunuh? Jika kamu bekerja sama dengan baik, maka aku tidak hanya bisa melepaskanmu, tetapi aku juga mungkin memberimu sejumlah uang tunai secara pribadi sebagai imbalannya. Setelah mendengar ini, Zhang Hengkai mengambil alih telepon tanpa berpikir, dan kemudian segera membalik melaluinya foto di dalamnya. Saat dia membalik-balik halamannya, dia bergumam, saya belum pernah melihat banyak orang di sini. Li Yalin memperingatkan, Anda tidak perlu khawatir tentang orang-orang yang belum pernah Anda lihat. Anda hanya perlu peduli tentang yang telah kamu lihat tetapi tidak ada di sini. Zhang Hengkai mengangguk dengan cepat. Setelah membalik-balik semua foto, dia berkata dengan sedikit kebingungan, hei, beberapa anak kecil Jepang yang datang bersamaku sepertinya tidak di sini. Li Yalin segera segar dan cepat menatapnya dan bertanya, apa yang terjadi dengan kehidupan kecil Jepang yang Anda bicarakan? Zhang Hengkai tidak berani menunda dan berkata dengan cepat, saya direkrut oleh hotel sebagai pekerja sementara. Saya satu angkatan. Ada belasan pekerja sementara yang masuk, termasuk beberapa orang Jepang, tapi mereka tidak ada di foto ini. Li Yalin bertanya, seperti apa rupa orang Jepang yang Anda sebutkan, apa ciri-ciri mereka? Zhang Hengkai setelah berpikir sejenak, dia berkata, ya, mereka terlihat seperti wajah orang biasa. Mengenai karakteristik mereka, saya merasa ekspresi mereka lebih serius dan tidak tersenyum. Apalagi mereka tidak pernah berbicara dan hanya berkomunikasi dengan mata. Mereka licik. Sekilas itu bukan hal yang baik. Li Yalin bertanya dengan heran, mereka tidak berbicara, bagaimana Anda tahu mereka orang Jepang? Zhang Hengkai berkata, dalam perjalanan ke sini, saya tidak sengaja melihat layar ponsel salah satunya, ponselnya dalam bahasa Jepang. Li Yalin bertanya lagi, apakah Anda pernah berinteraksi sejak tiba di hotel? Tidak, Zhang Hengkai menjawab, setelah kami tiba di hotel, kami ditugaskan untuk membantu di dapur, tapi kemudian beberapa dari mereka ditugaskan pekerjaan yang berbeda, dan kemudian meninggalkan dapur bersama. Li Yalin terus bertanya, kalau begitu izinkan saya bertanya, siapa yang merekrut Anda, siapa yang menugaskan kamu pekerjaannya? Terutama kepada siapa orang Jepang yang menugaskan pekerjaan itu. Zhang Hengkai berkata dengan tergesa-gesa, orang yang merekrut kami adalah manajer Chen. Tapi saya tidak tahu nama spesifiknya. Chen, dialah yang menugaskan kami pekerjaan dapur. Dia juga menugaskan pekerjaan lain kepada orang-orang Jepang di tengah itu. Li Yalin mengeluarkan daftar karyawan hotel, menemukan halaman Chen Fu, menyerahkannya kepada Zhang Hengkai, dan bertanya, apakah itu dia? Zhang Hengkai melihatnya. Setelah melihat foto di buku pegangan karyawan, dia langsung menyimpulkan, ya, itu dia. Li Yalin mengangguk puas. Menurutnya, titik terobosan telah ditemukan. Jadi, dia berkata kepada Zhang Hengkai, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan dompetnya dari sakunya, mengeluarkan uang tunai $500 AS dan menyerahkannya kepada Zhang Hengkai. Sambil berkata, ambil uang ini dulu, jika saya memiliki pertanyaan yang perlu saya konsultasikan, saya akan kembali kepada Anda. Zhang Hengkai menerima uang tunai itu dengan sanjungan dan tanpa sadar bertanya, Inspektur Li, saya tidak perlu pergi ke kantor polisi lagi, kan? Li Yalin tahu apa yang dikhawatirkan Zhang Hengkai, dia mengangguk dan berkata, jangan khawatir,
saya akan membiarkan Anda pergi setelah masalah hari ini selesai. Tetapi sebelum Anda pergi, Anda harus meninggalkan kontak Anda informasi untuk polisi. Apakah itu panggilan telepon, WhatsApp di sini di Amerika Serikat, atau domestik Anda dapat menggunakan WeChat atau email. Zhang Hengkai sangat gembira dan buru-buru berkata, "Jangan khawatir, saya akan meninggalkan WeChat saya ketika waktunya tiba." Oke. Li Yalin mengangguk, lalu meminta seseorang untuk membawa Zhang Hengkai pergi. Kemudian dia memerintahkan, bawa manajer Chen dari ruang perjamuan hotel. Pada saat ini, Chen Fu sedang berdiri di tengah kerumunan, sangat gugup. Setelah dia mengetahui bahwa Fei Haoyang telah diculik dan menghilang di ruang perjamuan, dia menjadi sangat ketakutan. Ia tidak pernah menyangka bahwa sasaran sebenarnya dari orang Jepang itu adalah tuan mudanya. Sekarang tuan muda itu hilang, dia telah menjadi kaki tangan. Selain itu, dia tidak berani mengakui situasi ini kepada polisi atau Fei Suebin. Pasalnya, nyawa istri, anak, dan anak-anaknya semuanya berada di tangan Jepang. Tidak masalah jika dia mati, jika dia tidak bisa menukar nyawa mereka, lalu apa gunanya hidup? Tepat ketika dia khawatir, seorang petugas polisi mendatanginya dan bertanya, "Apakah Anda Chen Fu?" Chen Fu mengangguk dan berkata dengan panik, "Iya, ini saya." Kemudian petugas polisi itu melambai padanya dan berkata dengan dingin, "Ikutlah denganku." Chen Fu bahkan lebih panik. Tetapi saat ini dia tidak punya pilihan lain selain mengambil langkah berat dan mengikuti polisi. Petugas polisi datang ke kantor sementara Li Yalin di sebelah. Begitu dia memasuki pintu, Chen Fu sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia sudah lama mendengar tentang reputasi Li Yalin, jadi dia takut Li Yalin akan mengetahui petunjuknya. Jadi, dia mendatangi Li Yalin dengan takut-takut dan tergagap. Li, Inspektur Li, halo." Li Yalin menatapnya dan tiba-tiba bertanya dengan suara dingin, "Chen Fu, izinkan saya bertanya kamu, mengapa kamu berkolusi dengan ninja Jepang dan menculik tuan muda keluarga Fei kamu?" Li Yalin tiba-tiba berteriak dengan marah, yang mengejutkan Chen Fu. Dia berargumen dengan panik, aku tidak, aku benar-benar tidak." Li Yalin berkata dengan dingin, "Apakah kamu masih berbohong? Kamu merekrut ninja-ninja Jepang itu? Jika kamu baru saja merekrut mereka, aku mungkin percaya bahwa kamu membuat kesalahan yang tidak disengaja. Oke, setelah merekrut mereka dan lalu mengatur mereka ke lokasi kejadian, ini jelas sudah direncanakan, jadi kamu adalah agen internal mereka." Chen Fu masih melawan, menggelengkan kepalanya berulang kali, "Bukan aku. Aku sama sekali tidak mengenal ninja Jepang." Li Yalin memandangi butiran besar keringat yang menetes di dahi dan pipinya, dan mencibir, "Chen Fu, tidak apa-apa bagimu untuk bertengkar denganku, tapi aku ingin memperingatkanmu. Jika Anda tidak bekerja sama dengan saya, maka saya akan memberi Fei Suebin informasi yang saya miliki sekarang. Orang yang hilang malam ini adalah putra Fei Suebin. Anda tidak perlu saya mengingatkan Anda tentang hal ini, bukan? Apakah menurut Anda dia tahu apa yang akan saya lakukan terhadap Anda setelah ini?" Ketika Chen Fu mendengar ini, pertahanan psikologisnya runtuh sepenuhnya. Dia berlutut di depan Li Yalin dan menangis. "Inspektur Li, saya punya alasan sendiri. Inspektur Li, orang Jepang itulah yang menculik istri, anak, dan keluarga saya. Mereka juga mengatakan bahwa jika saya tidak menuruti perintah mereka, mereka akan membunuh semua istri, anak, dan anak saya. Untuk memaksa saya tunduk, mereka bahkan membunuh salah satu pengasuhku. Aku juga dipaksa tak berdaya." Pada titik ini, Chen Fu memandang Li Yalin dan tersedak. "Inspektur Li, saya tahu saya bersalah dan pantas mati. Bahkan jika tuan muda menginginkan hidupku, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Aku hanya tolong selamatkan keluargaku yang beranggotakan 7 orang, mereka tidak bersalah." Sejak Chen Fu masuk, Li Yalin menebak dari ekspresi gelisahnya bahwa dia pasti tidak akan menjadi seorang kaki tangan dalam masalah ini. Lagi pula, para ninja itu sangat kejam dalam perilakunya. Bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan orang biasa seperti dia yang memiliki kualitas psikologis yang sangat buruk? Satu-satunya kemungkinan adalah mereka memaksa Chen Fu. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak meragukan perkataan Chen Fu.
Jadi, dia berkata kepada Chen Fu, "Chen Fu, jika kamu ingin menyelamatkan istri, anak, dan anakmu, kamu harus memberitahuku semua yang kamu tahu, termasuk kapan dan di mana orang-orang ini akan bertemu denganmu. Kami bertemu. Apa yang kami katakan, pesan apa yang kita tinggalkan." Dalam pandangan Li Yalin, dia sangat perlu menemukan data gambar para ninja Jepang itu. Dia harus terlebih dahulu menguasai fitur wajah para ninja tersebut sebelum dia dapat menangkap mereka, dan waktuku sangat sempit. Jika aku tidak jangan mempercepat, ninja-ninja ini mungkin menyelinap ke luar negeri. Dalam pandangan Li Yalin, catatan pengawasan yang dirusak hanya berada dalam lingkup hotel, tetapi kontak Chen Fu dengan ninja Jepang di luar hotel akan membuat sulit untuk menghindari semua pengawasan kota. Oleh karena itu, selama Chen Fu dapat memberikan waktu dan tempat kontaknya dengan ninja di luar hotel, Li Yalin dapat mengetahui data gambar orang-orang tersebut. Saat Li Yalin mengerahkan pasukan polisi untuk mencari data gambar berdasarkan pengakuan Chen Fu, Ye Chen telah meninggalkan hotel istana bersama Gu Qiuyi, Chen Duoduo, dan Chen Zhaozong. Mengingat makan malam Amal sedang dalam masalah dan makan malam tiba-tiba tidak mungkin dilakukan, Ye Chen menyarankan agar semua orang mencari tempat untuk makan malam terlebih dahulu. Dia percaya bahwa Chen Zhaozong pasti ingin mengatakan hal lain kepadanya. Selain itu, dia juga ingin mendengar saran lebih lanjut yang diberikan Chen Zhaozong. Adapun Chen Zhaozong, dia memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan kepada Ye Chen, dan Ye Chen meminta para ninja Jepang itu untuk menculik tuan muda keluarga Fei hari ini. Masalah ini bukan lelucon, dia takut jika Ye Chen tidak menanganinya. Jika dia melakukannya dengan baik, dia akan menimbulkan masalah, bencana. Jadi, dia menyarankan, "Mengapa kamu tidak pergi ke tempatku? Meskipun makanannya agak sederhana, lebih baik berbicara dengan lebih nyaman." Ye Chen tentu saja tidak keberatan. Jadi dia menatap Gu Qiuyi, yang tersenyum dan berkata, "Angsa panggang Paman Zong adalah yang paling enak. Aku belum merasa cukup." Ye Chen tersenyum sedikit dan melambai, "Ayo pergi ke Chinatown." Mereka berempat diantar oleh pengawal sampai ke Chinatown. Saat ini waktu toko Chen Zhaozong sudah waktunya tutup dan pelayan sudah menutup pintu dan pergi. Jadi Chen Zhaozong mengundang Ye Chen dan yang lainnya ke lantai 2 sementara dia pergi menyiapkan makanan. Saat ini, Ye Chen juga menerima masukan dari Wan Pojun, Hattori Kazuo dan lainnya, serta Fei Haoyang dari keluarga Fei, kini berada di bawah kendalinya. Ye Chen menyuruhnya untuk mengendalikan ke-9 orang itu dan tidak membiarkan mereka melakukan kontak dengan dunia luar. Pada saat yang sama, dia menyuruh Wan Pojun untuk mengerahkan lebih banyak orang ke properti keluarga Fei karena dia yakin Qiao Fei Yun sedang bersembunyi di keluarga Fei sekarang. Hanya saja keluarga Fei terlalu besar dan sangat terlindungi. Istana Wanlong mudah untuk dibobol, tetapi hampir tidak mungkin untuk menyelinap diam-diam dan menemukan Qiao Fei Yun. Begitu keributan menjadi terlalu besar, keberadaan Istana Wanlong pasti akan terungkap. Kali ini, Ye Chen tidak ingin Istana Wanlong terekspos secara langsung. Jika Istana Wanlong terekspos sekarang, ketika dia datang ke Amerika Serikat untuk bersaing dengan keluarga Rothschild di masa depan, dia akan memiliki satu kartu truf yang lebih sedikit untuk ditangkap, pihak lain lengah. Solusi terbaik adalah memasang jaring di sekitar keluarga Fei dan menunggu si bajingan Qiao Fei Yun itu masuk sendiri. 10 menit kemudian, Chen Zhaozong berjalan ke atas membawa makanan. Setelah menyiapkan makanan, Chen Zhaozong mengundang semua orang untuk makan. Setelah semua orang duduk, dia melihat ke arah Ye Chen dan bertanya dengan suara rendah, "Tuan Ye, ada sesuatu yang saya tidak begitu mengerti. Mengapa para ninja Jepang itu begitu takut, kamu?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Pernahkah kamu mendengar tentang fakta bahwa keluarga Ye diminta membalas dendam oleh Istana Wanlong beberapa waktu lalu?" Chen Zhaozong mengangguk dan berkata, "Saya baru mendengarnya setelah itu. Mereka mengatakan itu keluarga Ye saya hanya lolos dari bencana dengan memberikan setengah dari aset saya ke Istana Wanlong. Jadi ketika saya melihat Anda hari ini, saya tidak pernah menyebutkan masalah ini." Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan santai, "Ini hanya rumor yang sengaja saya sebarkan." Nah, situasi sebenarnya justru sebaliknya. Bukan saja keluarga Ye tidak mentransfer separuh asetnya ke Istana Wanlong,
Istana Wanlong malah berjanji setia padaku. Aku hanya tidak ingin silsilah keluarga Ye mendapat masalah. Jadi aku punya rumor ini. Chen Zhaozong tercengang saat mendengar ini. Ye Chen belum pernah memberitahunya hal ini sebelumnya. Jadi dia tidak bisa mempercayai telinganya. Istana Wanlong yang terkenal kini berada di bawah komando Ye Chen. Ini jelas merupakan pelengkap yang bagus untuk kekuatan keluarga Ye. Meskipun keluarga Fei memiliki aset ratusan miliar dolar, tidak mungkin mereka membangunnya. Seorang tentara bayaran kekuatan sebesar istana 10.000 naga. Ye Chen kemudian berkata lagi, adapun para ninja hari ini, mereka semua berada di bawah komando keluarga teman-teman saya di Jepang. Mereka pernah melihat saya sebelumnya di Gunung Yeling. Jadi mereka takut Chen Zhaozong menghabiskan waktu lama. Hanya setelah mencerna apa yang Ye Chen katakan, dia hanya bisa menghela nafas. Tuan Ye, dengan kekuatanmu saat ini, keluarga Ye mungkin menduduki peringkat pertama di seluruh Asia Timur dan Asia Tenggara. Ye Chen tersenyum sedikit, berkata, menjadi nomor satu di Asia Timur dan Asia Tenggara saja tidak cukup. Keluarga kerajaan Saudi di Asia Barat berada di urutan kedua setelah keluarga Rothschild dalam hal kekuatan di dunia. Jika keluarga Ye ingin menjadi nomor satu di Asia, itu harus melampaui keluarga Saudi. Jika keluarga kerajaan Udi ingin menjadi nomor satu di dunia, mereka harus melampaui keluarga Rothschild. Jalan masih panjang. Chen Zhaozong mengangguk dan berkata dengan emosi, saya percaya itu dengan Tuan Ye, kamu dengan kekuatannya, hanya masalah waktu bagi keluarga Ye untuk berdiri di puncak dunia. Ye Chen tersenyum ringan dan berkata, saya harap kali ini bisa sesingkat mungkin. Chen Zhaozong tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ye Chen dengan kagum. Sebelumnya, dia tidak percaya bahwa Ye Chen dapat membuat keluarga Ye berdiri di puncak dunia. Tetapi sekarang, melihat tampilan Ye Chen yang tenang dan percaya diri, dia tiba-tiba merasa bahwa semua ini bukan tidak mungkin. Ini mengingatkannya pada ayah Ye Chen, Ye Changning. Bahkan ketika Ye Changning berada di puncaknya, dia hanya berani menganggap tujuan ini sebagai visi yang indah, dan tidak pernah berani bermimpi bahwa suatu hari hal itu akan benar-benar terwujud. Namun, Ye Chen, yang berusia 20-an, sudah mulai mengejar tujuan ini. Sambil merasa emosional, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan Ye, apa rencanamu untuk Fei Haoyang? Orang ini adalah bom waktu. Jika kamu tidak hati-hati, kemungkinan besar akan menimbulkan efek samping yang sangat besar. Ye Chen mencibir. Dengan suara nyaring, dia berkata, Paman Zong, jangan khawatir. Belum lagi Fei Haoyang, bahkan Fei Suebin dan Fei Sanhai, saya tidak menganggapnya serius. Paling buruk, saya akan menghancurkan Fei Sanhai, Fei Suebin dan Fei Haoyang. Hapuskan dan kembalikan Tuan Fei Jianzong menjadi kepala keluarga Fei lagi. Chen Zhaozong bertanya dengan ngeri, Tuan Ye, apakah Anda tahu keberadaan Tuan Fei Jianzong? Keluarga Fei menjadi gila. Temukan dia dengan cara yang sama, bagi Fei Sanhai. Jika Tuan Fei tidak mati, posisinya sebagai kepala keluarga tidak akan aman. Ye Chen tersenyum dan berkata, Fei Jianzong dan cucunya Fei Kexin semuanya diurus oleh saya. Pengaturan telah dibuat. Awalnya, saya hanya ingin membalas budi kepada Fei Kexin dan menyelamatkan nyawa kakek dan cucunya. Saya tidak pernah berpikir untuk membantu mereka kembali ke Fei keluarga. Tetapi karena keluarga Fei memiliki bajingan seperti Fei Haoyang, saya berubah pikiran. Jika itu mengenai kepala Nanan dan Xiao Fen, maka saya harus mengevaluasi kembali masalah ini. Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, saya pikir Fei Suebin saat ini bukanlah lampu hemat bahan bakar. Orang ini mungkin tidak memiliki kemampuan. Berapa umurnya, tetapi dia memiliki temperamen yang sangat buruk. Saya merasa dia tidak akan melepaskannya, dan mungkin dia akan datang untuk menangani ngengat jahat. Jika dia tidak tahu apa yang baik, maka saya akan menanganinya juga, dan kemudian biarkan Tuan Fei mengikutinya. Mari kita ngobrol dengan Fei Sanhai. Chen Zhaozong mengangguk dan berkata, Fei Suebin sendiri bodoh dan belum membuat banyak prestasi selama bertahun-tahun. Namun, Fei Sanhai masih memiliki beberapa keterampilan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengambil kesempatan untuk merebut posisi Tuan Fei. Saat dia berbicara, Chen Zhaozong menambahkan,
jika Tuan Fei dapat dibawa kembali untuk menanganinya, itu memang akan berdampak besar. Tuan Fei berada di Tiongkok dan telah dirampok kekuasaannya oleh putranya sendiri. Dia harus juga ingin kembali. Begitu dia dilepaskan, dia memanfaatkan kesempatan itu dan dengan gaya aktingnya, dia tidak akan pernah meninggalkan jalan keluar bagi Fei Sanhai. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, jika dia tidak memberikan jalan bagi Fei Sanhai untuk mundur, itu tidak cukup. Jika aku membiarkan dia kembali, dia harus melakukannya tanpa meninggalkan jalan bagi Fei Sanhai dan keluarganya untuk mundur, bertahan hidup. Sedetik yang lalu, Chen Zhaozong berpikir bahwa Ye Chen membiarkan ninja-ninja itu menculik Fei Hao yang akan menempatkannya dalam situasi di mana dia berjalan di atas es tipis. Tapi detik ini, dia menyadari bahwa di mata Ye Chen, keluarga Fei tidak diperhitungkan, semuanya sungguh raksasa. Sebaliknya, di matanya, keluarga Fei hanyalah sebuah hidangan. Kapan menggunakan sumpit bergantung sepenuhnya pada suasana hati Ye Chen. Baik Fei Suebin maupun Fei Sanhai tidak memiliki keuntungan apapun di depan Ye Chen. Di satu sisi, Ye Chen memiliki istana 10.000 naga di tangannya. Jika dia benar-benar ingin melawan keluarga Fei bukanlah tandingannya. Di sisi lain, Ye Chen juga memiliki Fei Jianzong, keluarga Fei, kaisar tertinggi, di tangannya. Jika Ye Chen benar-benar mengirim Fei Jianzong kembali ke Amerika Serikat dan menggunakan kekuatan Istana Wanlong untuk melindungi keselamatan Fei Jianzong, maka Fei Sanhai mungkin harus melepaskan posisinya sebagai kepala keluarga lagi. Jika tidak, begitu seluruh negeri mengetahui bahwa Fei Sanhai mengambil kesempatan untuk merebut kekuasaan ayahnya dan memerintahkan ayahnya untuk tidak kembali ke Amerika Serikat sampai kematiannya, dia akan menjadi tikus jalanan yang ingin dikalahkan semua orang. Bahkan mungkin harus diselidiki secara yudisial. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa cakapnya Fei Sanhai dan Fei Suebin, selama Ye Chen memainkan kartu truf ini, mereka akan menjadi raja bagi ayah dan anak. Dalam situasi ini, bahkan jika Ye Chen membunuh Fei Haoyang di depan kedua pria itu, mereka mungkin tidak akan berani kentut dengan keras. Jadi, Chen Zhaozong bertanya kepada Ye Chen, "Tuan Ye, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya dalam masalah ini?" Ye Chen berkata dengan dingin, "Ketika Qiao Feiyun itu muncul, kumpulkan dia dan Fei Haoyang, dan bunuh mereka berdua, singkirkan dari sampah dan menghilangkan kerugian bagi rakyat." Chen Zhaozong bertanya lagi, "Kalau begitu, apakah Anda berencana untuk mengungkap perbuatan tercela mereka?" Tentu saja, Ye Chen berkata, "Alasan mengapa saya tidak membunuh Fei Haoyang secara langsung adalah bahwa gali semua yang dia dan Qiao Feiyun lakukan, lalu ungkapkan semuanya. Akan sangat bagus jika mereka bisa dimusnahkan dalam satu gerakan." Chen Zhaozong mengangguk, tiba-tiba membuat rencana, dan berkata, "Tuan Ye, jika Anda ingin menjadikan masalah ini lebih besar, saya punya cara untuk mempermasalahkannya." Ye Chen sangat gembira dan dengan rendah hati bertanya, "Paman Zong, apakah Anda punya ide bagus?" New York malam ini ditakdirkan untuk tidak damai. Hattori Kazuo dan 7 ninja Iga mengendarai truk sampah untuk membawa Fei Haoyang yang tidak sadarkan diri keluar dari kota New York. Dia telah menghubungi Wan Pojun sebelumnya dan mengikuti instruksi Wan Pojun untuk membawanya keluar kota, dikirim ke lokasi yang ditentukan. Setelah lebih dari 1 jam perjalanan, Hattori Kazuo langsung berkendara ke sebuah pompa bensin yang ditinggalkan di pinggiran kota. Begitu mobil berhenti, lebih dari 20 orang bergegas keluar dari kegelapan dan mengepung truk pengangkut sampah. Wan Pojun secara pribadi mengambil tindakan, berjalan keluar taksi, dan berkata kepada Hattori Kazuo, "Jangan menghentikan mobil, semuanya keluar dari mobil." Hattori Kazuo sekilas mengenali Wan Pojun, dengan cepat membuka pintu dan berjalan keluar, dan berkata dengan gugup, "Wan, halo, Tuan Wan, saya diperintahkan oleh Tuan Ye untuk mengirim Fei Haoyang menemui Anda." Pada saat ini, seorang ninja Iga keluar dari kopilot, dan 6 ninja lainnya juga keluar dari truk sampah satu demi satu. Fei Haoyang masih koma ketika dia diseret keluar dari kereta. Wan Pojun memandang Hattori Kazuo dan berkata, "Kalian, ikuti saya." Hattori Kazuo tidak berani melakukan kesalahan dan berkata dengan cepat, "Baiklah,
Tuan Wan, kami semua mendengarkanmu. Wan Pojun bergegas, bawahannya melambaikan tangan, dan belasan orang segera datang. Mereka pertama-tama mengambil Fei Haoyang dan memasukkannya ke dalam mobil bisnis, lalu membawa Hattori Kazuo dan 8 orang lainnya ke dalam mobil yang berbeda. Setelah itu, banyak mobil yang menjauh dari SPBU dan melaju ke berbagai arah. Wan Pojun kemudian berkata kepada 2 pria yang tertinggal, usir truk sampah ini dan buang. Salah satu pria bule berambut kuning itu mengangguk dan berkata, jangan khawatir, Tuhan, aku sudah menemukanmu. Nah, stasiun daur ulang mobil akan mampu membongkar kendaraan tersebut dalam waktu 1 jam dan menghancurkan bagian-bagiannya bersama puluhan mobil lainnya menjadi puluhan cakram. Tidak akan ada yang bisa menemukan keberadaannya. Oke, Wan. Pojun mengangguk puas dan berkata, kalau begitu kalian berdua cepat temui aku di kota setelah kalian selesai. Ikuti perintah kalian. Pada saat yang sama, polisi dan keluarga Fei sama-sama mengetahui hal ini. Sepotong sampah, petunjuk mobil. Meskipun mereka membujuk Kementerian Yinan dan yang lainnya untuk tidak meninggalkan rekaman video pengawasan di hotel, mereka tidak memiliki kendali atas pengawasan kota di luar. Oleh karena itu, selama seseorang atau mobil keluar dari hotel pasti akan muncul di video pengawasan kota sekitar. Truk sampah tersebut langsung ditangkap oleh polisi dan keluarga Fei secara bersamaan. Alhasil, kedua belah pihak mulai menelusuri jejak truk sampah tersebut. Selain polisi dan keluarga Fei, seluruh anggota geng, pembunuh profesional, dan detektif swasta di New York juga dimobilisasi untuk mendapatkan hadiah tersebut. Untuk sementara waktu, jalanan di New York seperti masa. Namun, tidak ada yang menyangka Wan Pojun akan menyewa villa ultra mewah di Long Beach, New York, dengan harga sewa harian hingga $80.000. Villa mewah ini merupakan salah satu rumah mewah yang disewakan di Long Beach, biasanya disewakan kepada orang-orang kaya asing yang datang ke New York untuk berlibur, atau disewakan kepada kru untuk syuting. Wan Pojun langsung mengarang cerita setelah menerima perintah Chen, seorang kru film dari Hong Kong, menyewa villa ini dan secara keliru menyatakan bahwa mereka akan membuat film biografi tentang seorang pria kaya Tionghoa yang berkelana ke New York. Terlebih lagi, hal yang paling tidak terduga adalah rumah yang disewa Wan Pojun berjarak kurang dari 500 meter dari rumah keluarga Fei. Oleh karena itu, anak buah Wan Pojun, setelah berkeliling kota New York, membawa 8 ninja, termasuk Hattori Kazuo, dan Fei Haoyang yang tidak sadarkan diri ke villa ini. Tidak ada yang menyangka Fei Haoyang, yang dicari seluruh New York, akan terbaring di rumah tetangganya kurang dari 500 meter di sebelah rumahnya sendiri. Anak buah Wan Pojun membawa 8 ninja dan Fei Haoyang langsung ke basement villa. Pada saat yang sama, sejumlah besar peralatan film yang disewa Wan Pojun juga diangkut ke lokasi dalam semalam. Wan Pojun bahkan meminta anak buahnya untuk memindahkan semua perlengkapan lighting dan fotografi yang disewanya ke dalam halaman, bahkan memasangnya di foyer dan halaman. Seluruh villa sedang ramai, dan mereka yang tidak mengetahuinya benar-benar mengira itu kru film akan berada di sana, syuting di sini. Saat ini, Wan Pojun menelepon Ye Chen, melaporkan kemajuannya kepada Ye Chen, dan meminta instruksi selanjutnya. Ye Chen menerima saran Chen Zhaozong dan menyampaikan perintah selanjutnya kepada Wan Pojun. Wan Pojun menutup telepon dan segera berjalan menuju ruang bawah tanah tempat 8 ninja dan Fei Haoyang ditahan. Saat ini, ke-8 ninja tersebut sedang duduk di pojok dengan sedih seperti ayam jantan yang kalah, sedangkan Fei Haoyang terlempar ke lantai dan masih tak sadarkan diri. Begitu Wan Pojun turun, ke-8 ninja itu segera berdiri dan menatapnya dengan hormat. Wan Pojun mengabaikan mereka, namun menunjuk ke arah Fei Haoyang yang tergeletak di tanah dan berkata kepada anak buahnya, bangunkan dia, anak buahnya. Segera membawa baskom berisi air dingin dan menuangkannya ke seluruh tubuh Fei Haoyang. Fei Haoyang, yang sedang koma, tiba-tiba melompat dan duduk sambil berteriak. Saat penglihatannya perlahan pulih, dia bertanya dengan keras dan panik, apa yang ingin kamu lakukan? Tahukah kamu siapa aku? Wan Pojun meliriknya, mengeluarkan belati dari pinggang prianya, lalu mengambil lemparan belati di depan Hattori Kazuo. Dia berkata dengan dingin,
Pergi dan potong kedua telinganya, bersambung.